warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Senang sekali kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam English class bersama saya, Bu Iza. Anak-anak, apakah ada di antara kalian yang pernah membaca cerita Cinderella atau cerita dongeng lainnya? Bagaimana perasaan kalian setelah membaca cerita dongeng tersebut? Apakah ada bagian yang kalian sukai atau ada bagian cerita yang tidak kalian sukai? Nah, anak-anak, Cinderella adalah salah satu contoh dari naratif teks yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Di akhir pembelajaran ini, Ibu berharap kalian mampu memahami tujuan dari naratif teks dan memahami informasi tersirat dari teks naratif, baik teks berbentuk cetak maupun digital. Materi naratif teks penting untuk kita pelajari karena dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan membaca, kemampuan menulis, serta imajinasi dan kreativitas. So, what is narrative text? Jadi, apa itu narrative text, anak-anak? Narrative text is a type of text in the form of an imaginary story or modified true story which is told chronologically and happened in the past time. Jadi, narrative text adalah sebuah teks yang menceritakan sebuah kisah imajinatif atau kisah nyata yang sudah dimodifikasi, kemudian diceritakan secara berurutan dan terjadi di masa lampau. Lalu, apa tujuan dari naratif teks? Tujuan dari naratif teks adalah untuk menghibur para pembaca or to entertain the readers. Dalam naratif teks, ada beberapa genre atau jenis-jenis teks. Di antaranya adalah yang pertama, fable atau fabel. Tokoh dalam fabel adalah binatang. Binatang-binatang dalam fabel diceritakan memiliki kemampuan layaknya manusia. Contoh fabel adalah cerita si kancil. Yang kedua adalah fairy tales atau cerita dongeng. Cerita ini adalah cerita fantasi yang di dalamnya terdapat kejadian ajaib. Contohnya cerita Cinderella atau Timun Mas. Yang ketiga adalah myth atau mitos. Mitos merupakan cerita yang berkembang di tengah masyarakat dan dianggap sebagai fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Contoh mitos yang terkenal di Indonesia adalah cerita Aji Saka dan Dewata Cengkar. Yang keempat adalah legends atau legenda. Legenda merupakan cerita yang berisi kisah mengenai asal-usul sebuah daerah. Contohnya antara lain adalah The Story of Lake Toba, asal-usul munculnya Danau Toba. Selain 4 genre ini, ada beberapa jenis naratif teks yang lainnya. Dalam naratif teks ada 4 generic structure atau struktur kebahasaan. Yang pertama adalah orientation. Orientation adalah bagian pembuka dari sebuah cerita. Biasanya diceritakan tentang para tokoh dan latar terjadinya cerita. Yang kedua adalah complication. Complication adalah isi dari cerita di mana permasalahan mulai terjadi. Yang ketiga adalah resolution. Resolution adalah akhir dari sebuah cerita, di mana biasanya sebuah cerita berakhir happy atau berakhir sedih, sad ending, ataupun berakhir menggantung. Kemudian yang keempat adalah reorientation. Reorientation merupakan kesimpulan dari sebuah cerita ataupun pesan moral dari cerita tersebut.
Reorientation bersifat optional, artinya boleh ada ataupun boleh tidak ada di dalam sebuah naratif teks. Baiklah, marilah kita sekarang melihat contoh dari naratif teks berjudul The Legend of Sura and Baya. Ini adalah salah satu jenis naratif teks berupa legend atau legenda. Pada paragraf pertama dalam teks ini, kita bisa menemukan kapan terjadinya cerita, kemudian tokoh dari cerita yaitu Sura dan Baya, dan latar tempat terjadinya cerita yaitu di laut. Oleh karena itu, paragraf ini dinamakan paragraf orientation. Selanjutnya, pada paragraf kedua diceritakan adanya masalah antara Sura dan Baya, di mana mereka bertengkar untuk memperebutkan makanan. Oleh karena itu, pada paragraf ini disebut dengan complication. Pada paragraf ketiga atau paragraf terakhir, diceritakan solusi dari masalah yang terjadi antara Sura dan Baya, di mana mereka pada akhirnya kembali ke tempat mereka masing-masing. Dan di akhir paragraf ini diceritakan bahwa cerita ini berakhir dengan happy. Oleh karena itu, paragraf ini disebut dengan resolution. Baiklah anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami tentang materi naratif teks barusan? Selamat belajar di rumah. Jangan lupa banyak membaca dan berlatih soalnya. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.